Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? BDB? 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan Saiful dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Slamet, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan langkah lebih jauh, ya. Oke, kita absen dulu ya anak-anak ya. Hari ini ada yang nggak masuk nih. Hari ini hadir semua. Oh, hadir semua. Berarti nihil ya yang nggak masuk ya. Ya kita berdoa saja semoga nihil aja yang senantiasa nggak masuk ya. Oke, saya absen dulu nih. Ada Rahmat Rizky. Ada Rahmat Rizky? Lagi di belakang, Pak. Oh, lagi ke belakang. Ada hajat ya. Oke, tapi ada tadi ya Rahmat Rizky ya. Ada Pak tadi Pak. Yang kedua, oh ada ya. Ya oke, yang kedua ada Randang Almas. Hadir Pak Slamet. Ada? Hadir. Oke, siap. Sehat Sudah alhamdulillah sehat? Pak Slamet. Kemarin tadi agak geringgingen. Oh gitu. Oke, syukurlah kalau sudah sehat ya. Oke, selanjutnya Rizka Triwulandari. Ada Rizka? Tunjukkan hadir, jarimu. Pak Slamet. Oke, siap. Sadari Lombu. Ini favorit kita nih, Sadari Lombu. Hadir, ada? Pak. Pak Sadari. Oke. Santi Melani Lapian. Yang paling hadir, cantik Pak. Ini. Oke. Saiful Rizky Zen. Yang paling alim hadir, ini. Pak. Ya. Oke. Siti Nur Khairiyah yang cerdas dan terengginas ini Bu Siti nih. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Supartomo yang manis ini. Hadir, Pak. Testia Rosahana. Oke. Hadir. Wahyu Kartikasari. Hadir Bapak. Yang terakhir nih, yang imut. Yulestariana. Hadir, Oke, Pak. semuanya sudah siap? Berarti sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kita sudah banyak mendengar dengan duit gitu ya. Kita akan lanjutkan bagaimana duit itu digunakan. Karena biasanya pakai uang manual ataupun uang yang konvensional nanti kita nggak pakai duit, tapi muncul duit ya. Yang akan kita bahas adalah nanti menggunakan mesin pembayaran non tunai kali ini ya. Yang akan kita sajikan adalah mesin edisi. Oke. Sebelum pembelajaran nanti akan sedikit saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas fokusnya adalah mesin pembayaran non tunai. Ada yang sudah kenal dengan mesin pembayaran non tunai, Nak? Sudah kenal? Tahu, Pak. Siap, sudah tahu, Oh, Pak. belum Tidak, tahu. Pak. Oke. Belum kenalan, Oke, Pak. nanti kalau belum kenalan. Nanti kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Nggak suka tahu, Pak. Siap menerima tahunya? Sukanya tempe. Oh, nggak suka tahu. Oh, tempe. Ya nanti kita kombinasikan ya antara tahu dan tempe biar lebih enak.
Oke, saya tampilkan ini ada PPT-nya. Oke, bisa disimak anak-anak? Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini mesin pembayaran tunai dan non tunai. Ada yang tahu nih gambar apa yang saya ini yang sebelah kiri atas? Randang? Ada yang tahu? Ini mesin apa? Mesin apa ya Pak itu Pak ya? Ada komputernya, Pak. Nggak Kayak tahu ini. komputer itu Pak. Kayak Oh, komputer saya itu barcode itu Pak ya. Untuk ceklek Oh, barcode iya. itu ya. Oke, yang lain Wahyu? Mesin Mainan. buat itu, Pak. Mainan. Transaksi itu, Pak. Kalau di minimarket itu, Pak. Oh iya, yang lainnya ada yang tahu tepatnya mesin apa ini? Yang buat video game, Pak. Oh, video game. Wah. Nah, saya pun senang game-gamean ini berarti ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti game-gameannya jadi duit gitu ya. Oke, kalau ini saya simpulkan kalau ini yang namanya mesin pos, bukan mesin kantor pos, tapi point of sales gitu ya. Oke, tapi nanti kita akan bahasnya adalah utamanya yang ini, yang di tengah-tengah, yaitu mesin EDC. EDC. Ada yang tahu mesin EDC itu? Bu Saya Testia? tahu, Pak. Oh, silakan Siti. Saya tahu, Pak. Mesin Ya. edisi itu untuk ini, Pak. Kalau punya kartu debit, itu pembayarannya bisa dilakukan dengan mesin edisi. Apa ya, Pak ya? Jadinya di sini tuh secara online, Pak. Seperti itu ya, Betul Pak. sekali. Guru? Anda benar. Tepuk tangan buat Siti. Oke, nanti akan kita bahas tentang mesin EDC. EDC itu adalah Electronic Data Capture. Ya. Biasanya kalau di toko, di mall dan sebagainya sudah hampir rata-rata membayarnya itu tidak pakai uang tunai, tetapi menggunakan kartu. Basisnya adalah kartu. Nah, oke, ada yang punya kartu anak-anak? Kartu debit atau kartu kredit? Punya, Pak. Punya, Punya. Pak. Oke, punya berapa nih Wahyu? Punya 1, Pak. 1. Masih aktif atau Masih sudah aktif, dormant atau Pak. udah nggak aktif nih? Oh, masih aktif. Berarti nanti bisa kita gunakan pada saat praktek karena kita akan berbasiskan kartu. Yang lainnya udah ada yang punya? Oke, kalau belum nanti kita coba bersama-sama, kita coba buat rekening tapi yang memiliki kartu ATM. Ya, kartu ATM. Ya, otomatis mesin, bukan ATM yang ada di BPR ya, otomatis tellernya melaku-melaku gitu alias jalan-jalan gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan bahwa ini ada tujuan pembelajaran. Silakan baca. Randang yang pertama. Apa Pak tadi Pak? Tujuan pembelajaran. Iya, silakan. Yang pertama nih saya tampilkan. Tujuan pembelajaran yaitu mesin pembayaran tunai dan non tunai Pak. Gitu Pak. Oke. Yang kedua silakan dibaca Testia. Baik, Bapak. Di sini belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Ininya, apa belum geser, Bapak? PowerPoint-nya, mohon maaf. Oke. Saya yang Oke, kedua sudah ya, lihat? Bapak. Iya, yang kedua sudah lihat. Nanti kita harus mampu menjelaskan pembayaran tunai. Oke. Yang ketiga, Wahyu. Ya, Bapak. Yang Sudah ketiga terlihat? menjelaskan mesin EDC. 3 ya, Pak? Yang ketiga. Iya. Menjelaskan pembayaran non tunai. Oke. Yang keempat, Supartono.
Yang keberapa, Pak? 4. Menjelaskan mesin edisi. Oke, yang kelima, Lestariana. Yang kelima, menjelaskan kartu debit dan kartu kredit. Kemudian yang terakhir, Saiful. Baik, menganalisis penggunaan mesin pembayaran tunai atau non tunai. Oke, itu nanti kita akan belajar itu semua ya, anak-anak ya. Oke. Nanti kita metode yang kita pakai adalah problem based learning karena memang biasanya kasir itu ya yang nanti akan saya sharekan dan saya bagikan di LKPD-nya ya. Sebelum ini sudah saya bagikan ya anak-anak ya untuk LKPD-nya yang nanti akan dikerjakan secara individu dan kelompoknya. Sudah diterima semuanya? Sudah, Bapak. Halo. Siap, Tepuk sudah, Pak. 1. Tepuk 2. Oke, semangat anak-anak semuanya. Ya, Semangat, Pak. Oke, sudah kelihatan ini mesin pembayaran non tunai. Akan saya sajikan videonya ya. Oke, bisa dilihat ambil smartphone-nya, nanti di bawahnya itu ada sumber YouTube-nya. Oke, kita putarkan nih videonya ya sebelum kita praktekkan. Videonya belum tampil, Pak. Belum ya? Oke, silakan kalian ambil karena ada gendala. Ini silakan kalian ambil ininya ya, smartphone-nya. Silakan diambil smartphone-nya. Ada kuota kan ya anak-anak ya? Ada, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke, silakan. Oke, kalau kalian sudah menyaksikan, ya nanti itu di LKPD-nya itu ada bagaimana kalian mengamati untuk menggunakan mesin pembayaran non tunai. Oke, kita lanjutkan saja ya. Biasanya ya kalau transaksi pembelian dan penjualan itu ada kegiatan yang dilakukan secara apa anak-anak? Kalau kita beli ada tunai sama kredit. Kredit, Pak. Oke, begitu pula dengan penjualan. Penjualan itu juga ada tunai dan kredit. Nah, kalau perusahaan itu ada 3, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Nah, kita lebih cenderung ke perusahaan dagang nih ya. Jadi karena perusahaan dagang itu ada prosesnya yaitu pembelian sama penjualan, baik pembelian tunai maupun penjualan secara kredit. Ya, itu namanya perusahaan dagang. Paham anak-anak perusahaan dagang itu apa? Supartomo silakan diulang perusahaan dagang itu yang bagaimana? Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, Pak. Oke, ya jadi memang hanya kegiatannya itu tidak mengolah kembali, tetapi hanya menjual sama proses pembelian ya. Pedagang, bukan pengangguran dalam gang ya anak-anak ya, pedagangnya ya, atau pedagang pedaging bukan, tapi benar-benar real, dia memang ada usaha beli dan jual. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak, Pak.
Siap, Tidak, Oke. tidak Pak. Pak. Bisa Kalau lanjut tidak Pak. ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke. Silakan boleh dibaca Bu Wahyu, ini ada mesin pembayaran transaksi non tunai. Silakan dibaca. Sudah Mesin ada pembayaran transaksi non tunai dipakai untuk pembayaran non tunai adalah EDC atau Electronic Data Capture. Merupakan alat penerima pembayaran yang akan memindah dana rekening pada bank konsumen ke rekening penjual. EDC sering disebut mesin gesek yang digunakan untuk menggesek kartu debit dan kartu kredit. Oke. Fungsi, oh udah Pak. Itunya dulu ya. Oke. Oke. Ada yang sudah pernah lihat mesin edisi? Siapa yang sering ke mall? Siapa yang pergi Saya, belanja? Pak. Oke, Saya, Pak. baru Saya. sudah lihat ya. Saya Pak di kasir biasanya Oh, di Pak kasir ada ya, itu iya. Pak. Berarti udah lihat Iya, ya. Pak. Di Alfamart. Indomaret, Alfamart Oke. juga Indomaret ada. ada juga Pak. Bagus, mantap. Tapi kalian belum pernah mengoperasikan? Belum. Oh, belum. Oke, baru lihat berarti ya. Memakainya Dilihat sudah dulu pernah gitu. Pak. Oh, sudah pernah. Proses cara pakainya kalian udah tahu belum ya? Prosesnya belum Pak. Oh, belum. Oke, nanti di Taunya cuma pembelajaran. digeser. Oh, gitu, digesek aja. Oke ya, nanti akan kita khususkan untuk pembelajaran berikutnya bagaimana mengoperasikan. Ini pengetahuannya dulu gitu ya. Ini contohnya anak-anak nih. Ini ada mesin edisi. Kalau orang Jawa EDC gitu ya. Ini mesinnya edisi. Soal Inggris-Inggrisan ini ya. Oke, saya wong Purbalingga ya EDC gitu ya. Ini anak-anak paham ya ini ya. Nanti bisa digesek lewat samping, tapi geseknya nggak pakai sapu ya. Ya nanti rusak, tapi geseknya pakai kartu. Yang tadi nih ada kartu ya. Ini kartu kredit. Ada yang punya kartu kredit anak-anak? Belum ya? Iya, Enggak, kalau kartu Pak. kredit kalian nggak usah punya. Mending punyanya kartu debit ya. Kenapa itu Loh, kok Bapak? bisa Pak? Kenapa? Iya, kenapa Gitu itu ya, pasti Pak? nanya. Nah, kenapa? Ada Kita nggak sebuah boleh. pertanyaan yang sangat ya boleh sebenarnya, tapi sebaiknya punyanya kartu debit karena perbedaannya sumbernya kalau kartu debit itu uang Oh, sendiri. begitu, Pak. Kalau kartu kredit uangnya Oh, adalah kalau kartu uang kredit itu utang. uang Wis. bukan uang kita ya Pak ya? Iya. Hmm. Iya, kita utang ternyata sama lembaga perbankan. Contohnya nih, Pak Slamet punyanya kartu kredit. Jadi jangan heran dan jangan dikira Pak Slamet kaya, berarti banyak utangnya. Makanya sering kadang bingung mau nyari utangnya pakai apa gitu ya. Oke. Paham anak-anak? Oke, Paham, kalian kan Pak. udah kelas 12 ya. Nanti setelah kalian kelas 12 kan udah mulai mikirin nih bagaimana saya mau kerja atau mau wirausaha atau melanjutkan. Kalau wirausaha atau kerja ya paling tidak karena sekarang transaksinya sudah berbasiskan banyak non tunai, ya minimal kalian buka rekening tapi yang ada fasilitas ATM-nya. Setuju? Setuju Pak. Setuju Setuju, anak-anak? Pak. Setuju, oke ya. Setuju, Jangan bawa Pak. kemana-mana tuh uang. Gemboli duit nang sak, nggak hilang kepriwet jajal, hilang kabeh mana ya. Nah makanya pakai kartu, uangnya cukup yang secukupnya saja kalau pergi kemana-mana. Oke, selanjutnya nih sebelum ini adalah fungsi mesin edisi. Supartomo silakan dibaca fungsinya apa nih mesin edisi. Fungsi mesin pembayaran. Itu Pak ya? Ya, yang fungsinya, yang bawah, yang warna unyu-unyu. Fungsi mesin pembayaran pertama membantu memperoleh data yang lebih akurat. Kedua, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang ketiga, meminimalisasi kesalahan perhitungan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Yang kelima, menjadi alat untuk mengontrol karyawan. Terima kasih Bapak.
Oh, oke. Udah tahu ya yang lainnya untuk fungsi mesin pembayaran edisi ini? Ya, jadi memperlancar nih, mempercepat proses daripada kita ngitung ya uangnya banyak, belanjanya apalagi pakai uang recehan. Nah, keleningan lagi. Nanti ngitungnya sampai tangannya keriting ya. Kalau pakai kartu tinggal digesek ya. Yang penting syaratnya satu, di kartu ATM atau kartu debit atau kartu kredit itu ada uangnya, ada duitnya, jadi digesek bisa. Kalau kosong ya sama aja nanti mental ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Halo. Paham, Tepuk Pak. satu. Pak. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Terima kasih. Oke, kita Terima lanjutkan kasih, Pak. ya. Lanjut, Ada Pak. pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan anak-anak? Belum, Belum, Pak. oke. Belum, Pak. Sebelum kita mengoperasikan ini ya, yang biasanya itu dipakai alat pembayarannya, yang ketiga ini yang menggunakan kartu ya, baik kartu debit maupun kartu kredit ya. Kan ada yang sudah punya nih, nanti tolong ditunjukkan ke teman-temannya. Ini contohnya ya. Saya kasihkan dulu ya, tapi jangan dipakai ya. Nah, ini masih kosong soalnya ini ya. Ternyata Pak Arman cuma punya kartu debit tapi nggak ada isinya, cuman saldo minimal, jadi nggak bisa diambil ya. Ya kalau mau di storein boleh ya, atau mau ditransferi boleh, nanti tak kasih nomor rekeningnya. Kalau ini yang kartu kredit ya, seperti ini. Oke, karena pembayarannya berbasis kartu, maka nanti prosesnya segala sesuatunya menggunakan kartu. Lebih enak atau lebih ringan? Lebih gampang ya? Anak-anak ya, kalau pakai kartu gampang, ya, Pak. ternyata ya, iya nggak Ya, perlu bawa uang banyak, nggak perlu gembuli duit banyak, nggak khawatir uangnya jatuh atau ini. Tapi diingat ya anak-anak ya, kalau di kartu ATM itu atau kartu debit sama kartu kredit itu ada yang namanya PIN ya. Ada yang tahu PIN? Bukan Bu Pinuji, bukan ya, tapi PIN atau password. Itu ya. Biasanya passwordnya ada 6 angka. Sebisa mungkin anak-anak ini kasih tahu nih rahasianya, kalau kasih PIN atau password itu jangan tanggal lahir, tahun lahir sama bulan. Biasanya gampang ditebak, dan mohon jangan passwordnya itu ditaruh di dompet. Kalau dompetnya jatuh, ATM-nya bisa digunakan langsung. Oke. Ada yang pernah ATM-nya hilang atau dompetnya hilang di jalan? Pak. Ayo anak-anak. Nggak pernah? Pernah. Alhamdulillah belum pernah. Oh pernah. Gimana nih Santi, kejadiannya seperti apa? Kececer Pak, jatuh. Oh jatuh. Kemudian yang dilakukan Santi apa nih? Kok tiba-tiba dompetnya hilang, ATM-nya di situ, ada passwordnya juga, ada PIN-nya gitu. Ya, saya buat laporan lah Pak, kehilangan. Oh laporan kehilangan. Kemana nih laporannya? Ke kantor polisi terdekat Pak. Yang terdekat ya. Kemudian lanjutnya apa lagi nih yang tahu nih setelah laporan itu? Biar uangnya nggak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Apa itu? Yuk. Ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak kasih tip nih. Ya. Secepatnya kalian hubungi call center bank tersebut untuk minta diblokir rekeningnya. Karena khawatirnya dalam waktu sekejap mata, sekilat sambaran guntur gitu ya, atau petir gitu ya, Buntar Guntur Darjono bukan ya, tapi petir itu kalau nggak cepat diblokir, nanti uangnya bisa pindah. Pindah kemana? Kepindah ke orang lain, jadi habis gitu ya. Jadi telepon ke call center untuk
nomor rekeningnya itu diblokir, jadi nggak bisa dipakai dulu sambil kita laporan ke pihak terdekat berwajib. Gitu ya anak-anak ya, nanti bisa dijalankan. Kalau pas memang kejadian, mudah-mudahan sih tidak, tapi itu antisipasi. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bapak. Oke, karena memang waktunya yang sangat terbatas, ya LKPD sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan di rumah. Besok pertemuan berikutnya kita presentasikan, termasuk bahan ajarnya yang sudah saya kirim. Oke, dari sini ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan anak-anak. Siap, tanya Bapak. Ya silakan, saya full. Ya, tadi kan untuk pembayaran tunai, non tunai itu kan ada ATM sama kredit card, Pak. Itu apakah ada yang lainnya, Pak? Ada, sebenarnya banyak sekali ya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ada pembayaran pakai OVO, Dana dan sebagainya. Karena sekarang semuanya fasilitas sebenarnya lengkap. Yang penting satu, ada duitnya itu ya. Oke, karena ini kita bahas untuk yang kartu, maka masih berbasis kartu karena kita nanti mau belajar juga mengoperasikan mesin pembayaran non tunai. Begitu atau begincu? Begincu ya, oke. Bergincu, yang Pak. Oh begitu, iya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya. Bahwasanya di pembelajaran kali ini kita sudah mengetahui atau paham bagaimana nanti pembayaran yang dilakukan menggunakan non tunai berbasiskan kartu, baik kartu ATM atau kartu debit maupun kartu kredit ya. Oke, pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa kalian terima semuanya dengan baik, dengan paham dan bisa diingat-ingat terus. Jangan sampai sekarang dikasih langsung lupa ya. Silakan dipelajari dan didalami lebih lanjut. Boleh menggunakan banyak referensi karena sekarang kan sudah zamannya canggih, tinggal dibuka, ditanya ke mbahnya, Mbah Google boleh ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Tepuk tangan semuanya atas antusiasnya. Oke, tugasnya teman-teman untuk yang saya sudah bagikan itu ada di LKPD. Silakan dikerjakan dengan baik. Di rumah boleh sendiri, boleh kelompok, nggak apa-apa ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya besok ya, pertemuan berikutnya nanti kita praktekkan bagaimana menggunakan mesin edisi. Begitu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Siap, Sudah Pak. cukup, Sudah. Pak. Oke. Kalau begitu kita tutup bersama. Silakan dipimpin doanya. Sekarang yang mimpin doa tadi sudah laki-laki, sekarang perempuan. Silakan Rizka dipimpin doanya untuk kita menyelesaikan pelajaran kali ini. Monggo. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajarannya Pak Slamet pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak tetap semangat, tetap konsisten dan senantiasa belajar karena belajar itu tidak ada hentinya. Ya, orang bilang, orang bijak katanya belajar dari lahir sampai dengan mau meninggal dunia. Oke ya. Semangat terus teman-teman, semangat terus anak-anak dan tetap kalian hati-hati di jalan karena sekarang musimnya adalah musim hujan. Sedia payung sebelum hujan. Kalau kalian naik motor ya namanya sedia mantel sebelum hujan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaraat majelis bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Pak Selamat. Terima kasih. Selamat.